Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Kita sudah di bab 5, proposal dalam kegiatan penelitian. Dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Bab 5, proposal dalam kegiatan dan penelitian. A. Mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. B. Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. C. Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. D. Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. A. Mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Pengertian proposal. Proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan proyek yang bersifat formal. Tujuan proposal untuk mengajukan usulan suatu rencana kegiatan yang sudah terprogram secara sistematis untuk memberikan informasi yang dibuat secara detail. Jenis proposal. 1. Proposal bisnis berkaitan dengan dunia usaha baik perseorangan maupun kelompok. Contoh, pendirian usaha dan proposal kerjasama antar perusahaan. 2. Proposal proyek berisi rangkaian rencana bisnis atau komersil dalam skala besar. Contoh, proposal proyek pembangunan gedung. 3. Proposal penelitian lebih sering digunakan di bidang akademisi. Biasanya berisi pengajuan rencana kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan penelitian. Contoh, skripsi, tesis, disertasi. 4. Proposal kegiatan pengajuan rencana sebuah kegiatan baik bersifat individu maupun kelompok. Contoh proposal yang dilakukan siswa saat akan melakukan kegiatan pentas. Berdasarkan bentuknya, jenis proposal terbagi menjadi 2. 1. Proposal formal. Bagian dari proposal formal, bagian utama, bagian pendahuluan, bagian isi proposal, dan bagian penutup. 2. Proposal non-formal. Bagian dari proposal non-formal tidak selengkap dengan proposal formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk memo atau surat, mengandung masalah, saran, pemecahan masalah, dan permohonan. Unsur-unsur proposal. Format proposal pada umumnya. 1. Judul kegiatan. 2. Pendahuluan. 3. Tujuan. 4. Waktu dan tempat. 5. Sasaran kegiatan. 6. Susunan panitia. 7. Anggaran. 8. Penutup. Format proposal penelitian. 1. Judul penelitian. 2. Latar belakang masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Manfaat penelitian. 6. Tinjauan kepustakaan. 7. Kerangka konsep dan hipotesis. 8. Metodologi. 9. Jadwal kegiatan. 10. Organisasi. 11. Rencana biaya. 12. Daftar pusaka. 13. Lampiran. B. Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Proposal berisi informasi tentang usulan rencana kerja atau kegiatan. Banyak manfaat yang diperoleh setelah membaca proposal. Isi proposal tersebut akan menambah wawasan dan pengetahuan. Berikut ini fungsi praktis dari proposal. 1.
Proposal sebagai media untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 2. Proposal sebagai alat mendirikan usaha kecil, menengah, dan besar yang berkaitan dengan pengajuan modal usaha. 3. Proposal sebagai alat mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah. 4. Proposal sebagai media mengajukan kredit kepada bank terkait pengajuan modal usaha. 5. Proposal sebagai pendukung dalam mengadakan acara seminar, diskusi, atau pelatihan. C. Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Menganalisis isi. Hal pertama yang dilakukan sebelum menganalisis proposal adalah mengidentifikasi isi teks proposal terlebih dahulu, lalu mengidentifikasi jenis proposal. Kemudian menentukan gagasan pokok yang terdapat pada setiap bagian proposal untuk menentukan isi proposal tersebut. Sistematika proposal. Secara umum, sistematika proposal antara lain sebagai berikut. 1. Proposal kegiatan. Nama kegiatan, latar belakang, tujuan, jenis kegiatan, panitia pelaksana, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, anggaran biaya. Proposal penelitian. Berisi dasar pemikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, tempat dan sampel penelitian, jadwal penelitian, personalia penelitian, biaya penelitian, dan daftar pustaka. 3. Proposal usaha. Halaman sampul, halaman pengesahan, pendahuluan, metode pelaksanaan, target yang ingin dicapai, rencana biaya, organisasi usaha, potensi usaha, dan lampiran. Kebahasaan teks proposal. 1. Tidak ambigu, tidak menimbulkan penafsiran ganda atau hanya satu pengertian. Contoh, sumbangan kedua sekolah itu telah dikirimkan kemarin pagi untuk rencana awal. Kalimat tersebut termasuk ambigu karena di situ menyebutkan bahwa sumbangan kedua sekolah, berarti ada dua sekolah yang menyumbangkan. Ya, kalau yang benar, yang tidak ambigu, seharusnya sumbangan yang kedua kalinya itu telah dikirimkan kemarin pagi untuk rencana awal. Kalimat efektif. Kalimat yang strukturnya disusun menurut pola yang benar sehingga mudah dipahami dengan cepat dan tepat. Contoh, banjir yang terjadi di desa itu disebabkan karena sampah yang menggunung. Itu kalimat tidak efektif. Yang efektif adalah banjir yang terjadi itu disebabkan sampah yang menggunung. 3. Keterangan modalitas. Kata yang menerangkan suasana atau sikap penulis ataupun pembicara. Keterangan modalitas biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kepastian, kesangsian, dan harapan. Contoh, kami akan mengadakan pentas seni. Langkah-langkah menyusun proposal. 1. Mencari inspirasi ide. Mencari ide sama saja seperti mencari masalah yang terdaftar di sekeliling kita yang pantas untuk diteliti. Tentu saja ide yang telah kita tentukan harus didasari oleh faktor dan data. 2. Mencari, mengumpulkan, dan membaca literatur. Cara mendapatkan ide penelitian adalah dengan membaca hasil jurnalis ilmiah atau penelitian. Setelah mendapatkan ide, kemudian membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian yang telah dipilih. Literatur yang banyak dapat membantu kita dalam menyusun rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan menyusun metode penelitian. 3. Merumuskan masalah penelitian.
Isi dari rumusan masalah berupa latar belakang singkat dan masalah yang dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. 4. Menyusun metode penelitian dan menentukan judul. Menyusun metode penelitian dilakukan ketika prosedur penelitian telah dibuat. Setelah metode penelitian dan rumusan masalah disusun, Anda dapat menemukan judul. D. Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Proposal karya ilmiah yaitu rancangan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar berupa tulisan yang bersifat ilmu, memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Terdapat 4 tahap dalam proses penelitian, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan berupa pengumpulan data, 3. Tahap pengolahan dan analisis data, 4. Proses penulisan hasil penelitian. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.